Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita bertemu kembali di hari Minggu, di mana harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu setiap hari, tetapi hari Minggu adalah hari peristirahatan. Berarti hari di mana bukan saja kita beristirahat di rumah, tetapi kita mau datang ke rumah Tuhan, mencari wajahnya, rindu akan bertemu dengan Tuhan, rindu akan hadiratnya. Apapun yang terjadi, walaupun 1000 rebah di sebelah salah. Ya betul kan? Sebelah kiri kan? Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Selamat hari Minggu, kita boleh bertemu kembali di mana kasih Tuhan tidak pernah terbatas buat saya dan saudara. Mari kita mau datang di hadiratnya dengan kesungguhan hati. Kita mau menyatakan bahwa kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau yang baik. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Amin Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan segenap hati, walau 1000, kami bersyukur punya Engkau yang baik. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami mau goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami. Kami tidak takut akan apapun yang terjadi, ancaman atau bahaya atau apapun yang membuat kami takut. Kami tidak akan pernah takut karena kami ingat kami punya Engkau. Ketika ada badai, ketika ada roh takut itu datang, kami diajarkan untuk mengingat akan Engkau. Kami tidak mau berfokus kepada dunia yang tidak memberikan kami kepastian, tetapi kami mau memandang Engkau yang memberikan kepastian dan janji-Mu itu iya dan amin. Kami bersyukur punya Engkau yang sangat luar biasa, dan kami tidak mau melepaskan tangan kami. Kami mau terus pegang tangan Engkau, dan Engkau juga terus bersama kami. Untuk itu bimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat daripada-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Ketika bagi kami yang mendengarkan, ketika firman yang disampaikan, mereka yang mendengarkan boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan sukacita karena mengenal akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita boleh bertemu lagi di mana hari Minggu harinya kita datang kepada Tuhan. Saudara yang mungkin baru pulang gereja atau langsung mendengarkan, saya bersyukur bahwa saudara masih mau tetap setia mengikuti Tuhan. Dan dukung kami untuk program YouTube channel ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya bersyukur ketika saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk bisa mengingat akan Tuhan, untuk bisa terus datang kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan, ada sukacita. Pada akhir-akhir ini kita butuh sekali yang namanya hikmat daripada Tuhan. Karena kalau tanpa hikmat, maka saya jamin ya, saudara akan melangkah dengan banyak problem dan kesalahan. Tetapi kalau dengan hikmat Tuhan, ketika ada problem, tetapi di situ juga ada jalan keluar. Untuk itu penting sekali, amat sangat penting buat saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan, terus bersekutu, terus mencari wajahnya. Maka hikmat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara itu akan menjadikan saya dan saudara hidup bertumbuh, berkembang, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama di Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai ayat yang selesai, ayat ke-22. Hikmat yang benar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya.
Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayananmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu menguatkan. Bahkan banyak sekali yang diucapkan di firman Tuhan itu jangan bodoh ya. Banyak sekali jangan bodoh. Jadi orang kalau tidak berhikmat, maka dia akan dekat dengan ya hal-hal bodoh. Hal-hal bodoh itu hal apa sih? Hal-hal yang tidak memakai hikmat Tuhan ya. Hal-hal yang mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Seberapa banyak dari saya dan saudara kerap kali ya melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang melakukan yang sesuai dengan pengertian kita sendiri, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai apa yang kita anggap itu benar ya. Dan ternyata itu adalah hal-hal bodoh. Di situ Tuhan mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus ya memakai hikmat Tuhan setiap hari ya. Bagaimana hikmat Tuhan itu bisa kita terapkan setiap hari dengan hidup ya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga mengajarkan saya dan saudara ya untuk kita ya harus menjaga diri kita untuk tetap ya berada dalam kemuliaan Tuhan ya. Bahkan juga di sini ya Tuhan juga sangat menginginkan kita. Kenapa ya? Kita itu harus banyak melihat ke bawah ya. Ketika kita sering atau selalu melihat hal-hal ke bawah, di situ kita akan belajar bersyukur ya saudara. Saya belajar dalam hidup ini bahwa ketika saya belum bisa belajar untuk bersyukur, ketika saya selalu mengeluh, saya merasa tidak cukup ya. Di situ Tuhan mengajarkan bagaimana kita mau belajar bersyukur adalah ketika kita melihat ke bawah ya, bahwa masih banyak orang yang hidupnya ya tidak lebih baik dari kita ya. Kalau kita melihat ke atas, kita merasa kita kurang ya, karena kita membandingkan apa yang orang lain punya. Saya nggak punya, dia punya ya. Di situ kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bersyukur, saudara lihatlah ke bawah bahwa masih banyak orang-orang yang harus kita bantu, harus kita beri uluran, harus kita perbanyak bersyukur. Mungkin saja ya saudara merasa bahwa putus asa, menyerah dengan keadaan, sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tidak mendapatkan kunjungan yang lebih baik. Di sini Tuhan mengajarkan juga ya, ketika kita tidak bisa belajar bersyukur, coba saudara datang ke rumah duka ya. Saya paling suka datang ke rumah duka karena ketika ke rumah duka di situ saya diingatkan kembali bahwa kehidupan manusia itu pada akhirnya adalah meninggal.
pada akhirnya akan kembali. Ya, mau kembali kemana? Kembali ke rumah Bapa atau ke rumah neraka? Ya, nah itu saya tidak bisa menjawab. Yang menjawab adalah saudara. Ya, bagaimana hidup saudara, hidup saya dan saudara sampai hari ini di hadapan Tuhan. Ya, masing-masing bisa menjawabnya. Ya, saya tidak mau menghakimi, tetapi saya mau menjadi pribadi yang mempersiapkan diri. Ya, saudara, persiapkan diri. Jangan melihat situ, jangan menunjuk-nunjuk ya. Karena ketika kita menunjuk, maka 3 jari ini berbalik kepada kita. Dan firman Tuhan juga bilang, tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Ya, tapi bukan berarti kita terus berbuat dosa, tetapi kita mau kembali. Ya, di sini Tuhan menginginkan kita kembali kepada jalan yang benar, ya saudara. Dan untuk itu kita butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan, maka hikmat itu akan diberikan juga, sudah sepaket. Ya saudara, untuk itu hari-hari ini saya mau mengajak saudara untuk hidup berjalan bersama Tuhan ya. Kita mau percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil yang ada di dunia ini. Ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita tekun dalam bekerja, dalam membangun rumah tangga, dalam mendidik anak, ketika kita konsisten, kita sungguh-sungguh ya, kita memberikan dampak yang baik, maka Tuhan akan menyertai. Ya saudara, dan di sini juga Tuhan mengingatkan ya, ketika kita hidup di dunia ini, sebenarnya untuk apa sih? Ya, supaya kita itu menjadi berkat, ya saudara. Untuk itu saya hidup sampai saat ini, saya tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya mau Tuhan pakai saya, berkati saya, supaya saya bisa membantu banyak orang, supaya saya bisa melihat orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di situ ya Tuhan kasih saya hikmat, ya saudara. Untuk itu kalau hidup cuma sekedar makan, sekedar tidur, sekedar untuk kesenangan diri sendiri, apa bedanya kita dengan hewan, ya saudara? Untuk itu jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Gak apa-apa kita dimanfaatin, tetapi tugas kita melakukan yang baik. Ya, apapun yang orang lakukan jahat tentang kita, tidak masalah. Sebab perlindungan Bapa itu selalu tepat bagi orang yang tepat, bagi orang yang datang kepada Tuhan ya. Untuk itu jadilah pribadi yang mau dipakai Tuhan dan bermanfaat bagi banyak orang. Karena dalam hidup yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa membantu banyak orang, bagaimana saya bisa membawa mereka mengenal Tuhan lewat hidup saya. Untuk itu saudara, ketika kita menemukan hikmat dan hidup menurut hikmat, maka hidupnya adalah hidup yang mengalirkan kasih Tuhan. Tuhan akan melakukan kebaikan demi kebaikan bagi sesamanya. Tuhan tidak pernah berfokus kepada diri sendiri, karena hatinya akan tergugah oleh belas kasihan kepada yang membutuhkan ya. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa Bapa kita memiliki hati yang belas kasihan, hati yang mengasihi, tidak membeda-bedakan siapa yang Dia kasihi. Justru orang yang terpuruk, orang yang tidak mampu, orang yang lemah, di situ Tuhan malah hadir menyatakan kuasanya. Saudara, jangan pernah minder, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa saya ini tidak ada artinya di dunia, saya ini lemah, saya ini tidak punya apa-apa. Justru ya lewat kelemahan saudara, kuasa Tuhan itu dinyatakan ya saudara. Karena Tuhan datang kepada orang yang lemah. Ketika orang yang lemah, yang tertekan hatinya, jiwanya putus asa, di situ Tuhan mau mengajarkan kita mengingat kembali bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Untuk itu saudara,
Pengkhotbah menulis ya bahwa beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Mari kita mau menjadi orang yang berhikmat dalam hidup ini, karena hikmat itu menjaga hidup kita. Amin saudara. Saudara mau hidup dalam hikmat Tuhan, tidak rugi ya saudara ya. Kalau kita baca firman Tuhan bahwa hikmat itu melindungi pemilik-pemiliknya. Siapa pemiliknya? Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Hikmat itu lebih hebat daripada orang yang pintar, orang yang sukses. Orang yang hikmat, dia bertindak bukan sembrono. Dia berkata bukan sembrono. Dia melakukan segala sesuatu bukan dengan hal yang sembrono, tetapi orang yang berhikmat, dia berhati-hati, bukan berarti takut, tetapi dia berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Supaya apa? Supaya apa yang dia pikirkan, katakan, lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang lain ya. Kalau kita hidupnya mau menyenangkan orang lain, pasti mulut kita, lidah ini pasti ada bohongnya. Karena kan merayu ya, namanya merayu itu pasti yang jelek bilang baik ya. Saudara, kalau saya makan di tempat teman ya, enak, masakannya enak gitu. Oh ya enak, tapi ternyata dalam hati bilang tidak enak ya. Saya tuh sebenarnya juga merasa kayak kok kayak gini ya, saya kok gak jujur sama orang gitu ya, karena yaitu jadi kayak ada sesuatu ganjalan ya. Untuk itu saya mau belajar bahwa ketika ya bukan berarti gak enak kita bilangnya kayak gitu ya, enggak, tapi kita mau belajar bilang oh iya enak, tapi mungkin kurang garam sedikit, atau mungkin karena selera mulut saya juga beda ya. Nah di situ kan tidak menyakiti ya saudara. Nah di situ daripada kita bilang enak tapi nggak enak, berdosa juga karena kita menipu ya. Karena hati ini tidak bisa kita tipu ya saudara, nggak bisa membawa kita ke dalam damai sejahtera. Untuk hal-hal sepele pun kita harus belajar untuk berkata, berungkap yang baik, tetapi pakai akal, hikmat ya, jangan pakai emosi. Banyak dari kita berkata, berucap pakai emosi, akhirnya menyakiti ya, akhirnya jadi musuh, akhirnya jadi masalah kecil jadi besar. Karena apa? Kita emosi. Jadi butuh hikmat ya saudara, butuh hikmat dalam hal menegur, menasehati ya, dalam membimbing itu butuh hikmat. Tidak serta-merta apa yang kita ucapkan dari hati emosi ya. Makanya jangan pakai emosi kalau lagi ngomong. Kalau lagi emosi ya diem aja, puji Tuhan aja, menyembah Tuhan supaya nggak berdosa ya, supaya nggak menyakiti ya saudara. Saya belajar dalam hidup ini bahwa saya harus pegang bersama Tuhan. Tuhan harus pegang kendali saya supaya dalam berpikir, bertindak, berkata harus memuliakan Bapa di surga. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk hidup pegang akan hikmat Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau minder bahwa ketika kami lemah, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan di dunia ini, kami mau belajar untuk pegang hikmat Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengutamakan Engkau, sehingga ketika kami dalam berkata, menasehati, memberitahukan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyakiti hati sesama. Bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara kami berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan emosi kami, bukan dengan akal budi kami, tetapi kamu pakai hikmat Tuhan supaya kami melangkah tidak salah jalan. Urapi kami Tuhan, pakai kami dalam apapun aktivitas kami, supaya kami tetap berada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kelegaan, damai sejahtera, sukacita yang Engkau limpahkan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.